Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, bahkan bertemunya kita pada hari ini adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah. Salawat serta salam juga tak lupa kita senantiasa curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir kelak. Amin. Nah, langsung saja hari ini Hulwah akan membahas tentang hadis ke-13, yang mana tentang ukhuwah Islamiyah. Iya. Yang mana hadisnya itu Ani bin Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu ta'ala khadiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis rawahu Bukhari dan Muslim, di mana dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak beriman salah seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, makna kalimat di sini dari la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, yaitu di sini maknanya adalah bukan berarti kita tidak memiliki iman sama sekali gitu. Tapi maknanya adalah kurang sempurnanya iman seseorang kayak gitu. Jadi di sini di kata ini adalah menunjukkan kurang sempurnanya iman kita gitu ya. Kalau apa gitu? Hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya gitu. Yaitu sampai kita mencintai saudara seakidah gitu ya. Bukan semata-mata mencintainya karena satu suku, satu alma mater, atau satu bangsa gitu. Tapi jauh dari itu, persaudaraan yang dimaksud di sini adalah persaudaraan yang Allah ikat karena atas dasar akidah, atas dasar kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Lalu yang ketiga adalah ma yuhibbu li nafsihi, seperti dia mencintai dirinya sendiri gitu. Ketika kita menyukai sesuatu, ketika kita memiliki rasa bahagia sesuatu gitu terhadap sesuatu, maka lakukanlah itu kepada saudara kita gitu ya. Dan pun sebaliknya gitu, misalkan kita tidak menyukai sesuatu, maka jauhilah saudara kita dari apa yang kita tidak suka gitu. Contohnya adalah misalkan kita nggak suka dihina, kita nggak suka diolok-olok gitu, kita nggak suka dibohongi gitu, maka jangan perbuat itu kepada saudara kita gitu. Pun sebaliknya, jika kita suka disenyumin, jika kita suka orang itu ramah kepada kita, maka dia pun juga sama menyukai hal itu gitu teman-teman. Nah, di sini kita dapat tarik kesimpulan bahwa yang pertama adalah hadis ini menunjukkan al-mahabbah, rasa cinta dan persaudaraan sesama muslim adalah syarat kesempurnaannya iman gitu. Iman kita bisa sempurna ketika kita mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri gitu. Yang kedua adalah kadar kita mencintai diri kita, kadar kita mencintai saudara kita harus sama seperti kita mencintai diri kita sendiri gitu. Dimana kalau kita mengingat lagi terkait tahapan ukhuwah Islamiyah, itu ada 6 ya teman-teman ya. Yang pertama itu adalah lapang dada atas kesalahan saudaranya gitu. Yang kedua adalah ta'aruf, kenal lagi gitu ya.
Yang ketiga adalah tafahum, memahami lagi. Yang keempat adalah takaful, dia merasakan senasib sepenanggungan terhadap saudaranya gitu. Yang terakhir adalah iftar, mengutamakan saudara kita di atas diri kita sendiri kayak gitu. Nah, ini yang bagian poin kedua adalah salah satu bentuk aplikasi dari perasaan at-takaful gitu, merasa senasib sepenanggungan gitu. Jadi ketika saudara kita sakit, maka kita pun akan merasakan itu gitu. Ketika saudara kita bahagia gitu, maka kita pun akan merasakan bahagia gitu, walaupun tidak harus dikatakan gitu aku bahagia, tapi ketika kita melihat senyumnya dari wajahnya gitu ya, jadi ikut bahagia juga gitu, walaupun mungkin yang tadinya kita sedih juga gitu ya, maksudnya kita punya perasaan di sisi lain tuh kayak kita lagi di posisi sedih gitu, tapi ketika kita lihat misalkan Aisyah lagi bahagia gitu, sebenarnya kita bahagia juga gitu. Cuma mungkin bahagia kita ada yang langsung ditunjukkan, ada yang cukup di hati aja gitu ya. Nah, di mana juga di sini dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, perumpamaan orang-orang beriman dalam cinta, kasih sayang, simpati mereka bagaikan satu jasad. Jika salah satu anggota tubuhnya ada yang mengeluh, maka bagian yang lainnya juga ikutan sakit gitu, ikutan mengeluh juga gitu ya, dengan rasa tidak bisa tidur dan demam gitu, dari hadis riwayat Muslim dan Ahmad gitu. Maka di sini adalah kita bisa tarik kesimpulan lagi bahwa keeratan ukhuwah Islamiyah itu adalah solusi dari permasalahan umat muslim yang sering hadir di antara kita gitu kan ya. Dari dulu seperti yang kita tahu, kalau kita misalkan baca sejarah, nonton film sejarah gitu ya, orang kafir itu punya cita-cita besar itu untuk menghancurkan muslim dengan cara apa? Dengan cara ya udah biarin aja mereka bertengkar gitu. Sesama muslim dibuat berperang gitu dari dulu tuh. Dari kalau nonton Turki Utsmani juga sama kayak gitu. Makanya di kalangan mereka itu seringkali banyak pengkhianat gitu. Bahkan ternyata yang paling deket itu ternyata pengkhianat temennya kayak gitu. Jadi kita perlu mengelola segalanya gitu ya, termasuk mengelola informasi, mengelola hati, pikiran, perasaan gitu. Jangan sampai kita mudah terintervensi dari orang lain terhadap perbuatan orang lain yang mungkin kita tidak tahu gitu. Maka di sini penting sekali tabayun gitu ya, untuk memastikan apakah benar kayak gitu atau tidak kayak gitu. Dan itulah salah satu bukti untuk kita mengaplikasikan ukhuwah Islamiyah tersebut kayak gitu. Dan seperti yang kita tahu ya teman-teman, ukhuwah Islamiyah yang Allah ikat, yang diikat oleh Allah gitu ya, itu adalah salah satu anugerah terhebat gitu ya, yang nggak pernah ada tandingannya gitu. Maka dari sekarang kita perlu lihat lagi gitu ya, sudah seberapa dalam rasa cinta kita kepada saudara kita gitu. Kita tanyakan lagi sudah seberapa jauh kita mengenal saudara kita, dan sudah di level mana kita menempatkan saudara kita di hati kita kayak gitu. Mungkin itu aja yang ukhuwah bisa sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga ukhuwah kita di sini bisa lebih dekat lagi gitu ya, bisa lebih erat lagi. Bahkan katanya saudara yang seiman itu lebih erat dibandingkan saudara yang sedarah gitu. Dan lagi-lagi itu yang mengikat adalah bukan manusia, tapi langsung dari Allah yang mengikat hati-hatinya. Oke, itu aja. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Disempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.